Injil Lukas 12. Kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara, dan silakan saudara melihat di dalam Alkitab saudara masing-masing atau di dalam layar overhead. Lukas 12 ayat 13. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Saudara, saya percaya setiap manusia pasti punya perasaan. Amin. Jangan sampai ada manusia yang gak punya perasaan, saudara. Saya yakin setiap manusia diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu hal yang namanya perasaan, saudaraku. Nah, saudaraku, dengan perasaan ini orang bisa sedih. Dengan perasaan ini orang bisa sukacita dan senang. Dengan perasaan ini seorang bisa membenci. Dan dengan perasaan ini, saudaraku, manusia bisa mengasihi. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan saudara, kalau kita tahu bahwa setiap manusia punya perasaan, jangan sampai ada orang yang menyakiti perasaan seseorang. Saya ingin katakan saudaraku, jangan sampai ada seorang yang menyakiti perasaan istrinya. Jangan sampai ada orang yang menyakiti perasaan suaminya. Dan jangan ada orang, saudaraku, seorang anak yang menyakiti hati orang tuanya. Dan juga jangan sampai ada orang tua yang engkau suka menyakiti hati perasaan anakmu. Sebab apa? Perasaan yang sakit bisa merubah menjadi kebencian. Oleh sebab itu, saudaraku, berapa banyak orang seringkali perasaannya luka, perasaannya sakit, kemudian timbul satu kebencian di dalam hati orang itu. Nah, saudaraku, itulah sebabnya hati-hati dengan perasaan, dan jagalah perasaan kita. Dan juga jagalah perasaan orang lain. Nah, saudaraku, kalau Alkitab berkata setiap manusia diberikan naluri atau perasaan di dalam hidupnya, saya ingin beritahukan, itu adalah anugerah yang Yesus berikan melengkapi kehidupan
kita sebagai manusia. Tetapi ingat saudaraku, ada beberapa sikap di dalam perasaan hati manusia yang seringkali menyakiti hati Tuhan, saudaraku. Kita seringkali tidak berbuat dengan perbuatan kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi saya ingin katakan, berapa banyak orang Kristen tidak sadar dengan perasaan yang kita miliki ini, saudaraku. Seringkali kita nggak sadar perasaan kita itu menyakitkan hati Tuhan, membuat Tuhan jadi jengkel dan marah. Karena apa? Karena adanya perasaan yang tidak terkontrol di dalam hidup manusia. Makanya saya ingin katakan, saudaraku, kalau ada manusia yang kelebihan perasaan atau kegedean perasaan, orang ngomong begini, lu jangan GR. GR itu artinya geden rumangsan. Nah saudaraku, manusia boleh punya perasaan tapi jangan sampai GR. Karena apa? Ada beberapa sifat yang GR yang Allah sangat benci di dalam hidup orang Kristen. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, jaga hati dan perasaan saudara. Karena apa? Karena setiap hari Allah yang dilihat di dalam hidup saudara dan saya bukan sekedar perbuatan tindakan saudara dan saya, tetapi Allah menilai kehidupan setiap manusia juga dilihat dari perasaannya. Makanya hati-hati saudaraku. Perkataan kita dinilai oleh Tuhan. Pikiran kita juga dikontrol oleh Tuhan. Perbuatan kita juga dilihat oleh Tuhan. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupa, bahwa perasaan kita juga seringkali dinilai oleh Tuhan. Dan saya ingin katakan saudaraku, perasaan yang seringkali kita tidak sadar yang ada di dalam hidup kita yang seringkali menyakitkan hati Tuhan. Malam ini saya ingin katakan kepada saudara, ada 4 sikap perasaan yang Allah benci di dalam hidup manusia. Dan jangan sampai saudara dan saya memiliki perasaan yang seperti itu. Yang pertama saudaraku, jangan sampai ada seorang manusia yang merasa dirinya kaya. Meskipun saudara kaya, tapi jangan sampai saudara merasa kaya. Boleh enggak orang kaya merasa kaya? Boleh. Tetapi firman Allah katakan, tapi jangan sampai saudara merasa kaya sampai lupa bahwa kekayaan itu tidak bisa membahagiakan manusia. Nah saudaraku, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberitahukan saudaraku, dikatakan ada seorang yang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Sampai satu hari dia berpikir tidak ada tempat untuk menyimpan harta kekayaannya. Lalu dia mulai berpikir, aku akan rombak lumbung-lumbungku. Gudang-gudangku akan aku buat lebih besar. Supaya aku dapat menyimpan gandum dan segala barang-barangku di dalam gudang atau lumbung yang aku sudah perbesar. Setelah jadi, lalu orang kaya ini mulai berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, sekarang ada padamu segala kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Sekarang nikmatilah, bersenang-senanglah, karena kekayaan yang aku miliki sanggup membuat hidupmu bertahun-tahun menikmati kebahagiaan. Pada waktu orang kaya ini ngomong begini, saudaraku, dikatakan lalu murkalah Tuhan kepada orang kaya itu. Dan dia berkata, malam hari ini aku akan angkat nyawamu. Dan siapakah yang menikmati kekayaanmu? Nah saudara, itulah sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, Allah tidak keberatan membuat saudara dan saya menjadi orang yang kaya di bumi ini. Supaya saudara sungguh-sungguh dengan kekayaan itu bisa memuliakan Tuhan. Tapi jangan sampai saudara dan saya merasa orang kaya. Sebab orang yang merasa dirinya kaya cenderung untuk sombong dan suka pamer. Hati-hati. Kekayaan bisa merubah manusia menjadi sombong.
Kalau dulu datang ke persekutuan hari Rebo di sini nyanyi nggak suka angkat tangan, saudaraku. Tapi sekarang berhubung punya cincin baru, berlian 4 karat. Sekarang kalau nyanyi suka angkat tangan, goyang-goyang lagi. Oh haleluya Yesus. Supaya apa? Supaya yang belakang tahu itu kelelip cincinnya, saudaraku. Orang kaya itu penyakitnya cenderung menjadi sombong, saudaraku. Hati-hati. Allah tidak keberatan membuat saudara dan saya menjadi orang kaya. Orang yang sangat berlimpah-limpah kekayaan. Tetapi jangan sampai kekayaan membuat kita menjadi sombong. Menjadi tinggi hati, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan seringkali sakit hati Tuhan. Pada waktu membuat, menjadikan orang Kristen. Memberkati orang Kristen. Tetapi setelah diberkati, mulai berubah menjadi sombong. Kalau beli tas, punya tas baru, yang dipakai mesti mereknya yang dikeluarin, saudaraku. Aduh, jalan dikit. Tasnya baru, mereknya itu diketok, saudaraku. Supaya apa? Supaya orang lihat, ini loh tasku, 18 Egner, not your luck. Saudaraku, yang saya ingin katakan, satu hari saya diajak satu keluarga shopping di Jakarta. Kemudian pada waktu diajak shopping saya ditanya, Pak Hendra, ayo pilih. Saya dihadapkan di kaos krokodil. Saya ditanya, Pak Hendra, you tahu nggak bedanya krokodil asli dan krokodil palsu? Saya katakan, wah sorry, saya nggak tahu bedanya apa. Kalau yang asli itu mulutnya terbuka, tapi kalau yang palsu itu mingkem, katanya gitu, saudaraku. Lalu saya diajak, saudaraku, dia katakan, pilih aja Pak Hendra, pilih. Saya lihat harganya, waduh sungkan, saudaraku. Sebab apa? Harganya di atas sampai jeng. Saya sebagai hamba Tuhan tidak suka pakai haji-haji mumpung, saudaraku. Tapi mumpung ono. Saya pura-pura tapi tahan harga. Enggak usah, memang saya enggak suka begitu, saudaraku. Lalu dia paksa-paksa. Dia ambilin sendiri 3 potong, saudaraku. Saya hitung-hitung, waduh lumayan. Udah Pak Hendra, tenang aja, tinggal gesek. Lu apanya yang digesek? Saya pikir gesek itu ikan kering, ikan asin, saudaraku. Nggak taunya dia keluarin kredikan digesek. Enteng banget, saudaraku. Nggak tahu ntar bayarnya, nggak tahu, saudaraku. Udah gitu dia borong pakaian sendiri, istrinya juga ambil celana itu harga sapelak, dia beli 3 gitu, saudaraku. Waduh, saya lihat dia borong banyak. Begitu borong, istrinya langsung ke counter, saudaraku, ke kasa. Nah pada waktu di kasa, saya sama suaminya berdiri lihat. Dari jauh saya lihat ini kakinya ibu ini, saudaraku. Ini dia berdiri tapi tumitnya diangkat. Loh saya lihat, loh kenapa itu? Berdiri kok tumitnya diangkat. Sebentar lagi kaki yang sebelah kiri diangkat gini. Sambil nunggu tumitnya diangkat gini, saudaraku. Saya lihat, jangan-jangan ini dia pamer sandalnya. Saya datengin, saudaraku. Saya lihat, oh iya, pantes, saudaraku. Sandalnya bermerek. Jadi dia kalau berdiri diangkat. Supaya yang belakang kelihatan, nah itu sandal larang, saudaraku. Nah saudaraku, itu kecenderungan yang seringkali dimiliki oleh manusia. Setiap manusia, setiap orang Kristen bahkan setelah mulai diberkati Tuhan, hidupnya mulai sombong, merasa kaya. Itulah sebabnya Allah sangat benci dengan kehidupan orang Kristen. Setelah mulai diberkati, dia merasa menjadi orang kaya. Kalau orang kaya merasa kaya, itu biasa, saudaraku. Tapi kalau orang miskin berubah mulai supaya kelihatan, jangan dianggap miskin. Dia coba-coba supaya berpenampilan, supaya didelok wong sugih, saudaraku. Sakit semua. Berapa banyak kadang-kadang kita nggak punya, tapi kepingin berpenampilan seperti dia orang punya supaya orang menghargai kita.
Oh, kenapa punya perasaan begini? Karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, supaya pada waktu dia berpenampilan orang tidak menghina dia. Orang Hokkien ngomong tidak diguambo. Supaya apa? Supaya dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang kaya. Nah saudaraku, itulah sebabnya dia berusaha. Gak punya mobil, kepingin punya mobil. Supaya dia lihat jadi orang kaya. Aku kalau ke Gracia, waduh di Gracia kaya-kaya. Mobilnya bagus-bagus. Kemarin istri saya sampai saya ngomong, keluar dari PW. Saya ngomong, ini di Gracia, di Eklesia gak anak mobil elek. Kalau saya bawa di sini mungkin paling elek. Lalu sudah mulai berusaha, aku kepingin supaya jangan dilihat aku tidak punya. Berusaha sampai kredit diusahakan supaya merubah penampilannya, supaya orang tidak menghina dia, orang nggak punya. Tetapi berapa banyak akhirnya dia terlibat di dalam kesukaran, kesulitan, penderitaan. Karena apa? Berusaha memaksakan dirinya supaya berpenampilan seperti orang kaya. Oleh sebab itu saya ingin katakan kenapa dia berbuat seperti ini. Karena ada kesombongan di dalam dirinya yang mendorong dia untuk memiliki penampilan supaya dilihat menjadi orang adalah orang kaya. Padahal di dalamnya penderitaan. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan saudaraku hal yang pertama, perasaan yang pertama. Jangan sampai ada orang yang sudah mulai diberkati Tuhan merasa dirinya kaya. Karena Alkitab berkata, orang yang seperti ini akan menjadi orang bodoh di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab kekayaan tidak bisa memberikan jaminan manusia bisa hidup bahagia dan tenang. Karena apa? Karena kekayaan pada waktu saudara dan saya dipanggil Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa membawa kekayaannya. Tidak ada artinya. Saudara kenal Kaisar Alexander yang agung? Seorang kaisar yang pernah menaklukkan dunia ini. Tidak ada negara dan bangsa yang tidak ditaklukkan oleh Kaisar Alexander yang agung. Semua negara ditundukkan, dijajah. Negara ditundukkan, dijajah. Negara ini ditundukkan, dijajah oleh Kaisar Alexander yang agung. Tetapi satu hari saudaraku, di tengah-tengah puncak keberhasilan dunia sudah ditundukkan di bawah kakinya. Tiba-tiba dia menangis. Dia memiliki kekayaan, dia raja yang menguasai dunia. Tetapi satu hari dia menangis. Pada waktu dia menangis, serdadu tentara-tentaranya dan komandan perang ini dia mulai bertanya, kenapa Tuanku Alexander yang agung Paduka menangis? Bukankah sekarang dunia sudah ditundukkan oleh kekuatan Tuanku? Dan tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak bisa kami kalahkan. Semuanya sudah kami kalahkan. Dan kami persembahkan kemenangan ini hanya kepada Kaisar Alexander yang agung. Mengapa sekarang Tuanku menangis? Tuanku sudah memiliki kekayaan dunia ini. Tuanku sudah menjadi raja yang paling hebat di muka bumi ini. Kenapa Tuanku menangis? Pada waktu ada seorang yang bertanya demikian saudaraku. Kaisar Alexander yang agung berkata, kenapa kamu ingin tahu aku menangis? Iya Tuhan, Paduka, kami ingin tahu mengapa Tuanku menangis. Lalu dikatakan, aku menangis karena tidak ada lagi negara yang aku dapat taklukkan. Semua sudah aku taklukkan. Loh seharusnya kan Tuanku bersuka cita. Tuanku harus bersenang-senang sebab semua dunia sudah ditaklukkan. Lalu dia berkata, sekarang aku menangis. Sebab apa? Semua tidak ada negara yang tidak aku taklukkan. Semuanya sudah tunduk di bawah kakiku. Lalu dia katakan, tetapi sekarang ini aku merasa hampa. Lalu dia berkata kepada pemimpin istana, ingat ya, sebelum aku mati, aku pesan satu perkara kepada kamu. Pesan apa Tuanku? Coba kalau aku mati, you datang sama Pak Gideon, pesankan peti mati yang khusus untuk saya. Loh peti mati yang khusus itu bagaimana? Apakah kami buat dari emas? Kalau kami buat peti mati dari emas tidak ada kesulitan.
dengan bertatakan berlian dan permata. Lalu dia berkata, bukan begitu. Aku ingin peti mati yang akan membawa jenazahku masuk ke dalam liang kubur adalah peti mati yang istimewa, lain daripada yang lain. Lalu mereka bertanya, apa yang dikehendaki paduka Tuanku? Lalu dia berkata, tolong ingat, kalau aku mati, buatkan peti mati yang di ujung kaki itu ada lubang 2. Dan di samping kanan kiri dekat kepalaku ada juga lubang 2. Lalu orang ini merasa heran, loh Tuhan, untuk apa dikasih lubang? Seharusnya semua ditutup rapat supaya tidak berbau. Kenapa Tuhan Paduka sekarang minta supaya di lubang sikat kaki itu dibuat 2 lubang. Dan di dekat kepala itu dibuat juga 2 lubang. Lalu dia berkata, ingat, kenapa aku minta seperti ini? Karena aku akan tunjukkan kepada dunia. Dan ingat, pada waktu aku mati, lakukan sesuatu yang aku perintahkan. Lalu mereka bertanya, ada apa Paduka Tuanku? Pada waktu aku mati, keluarkan kedua kakiku itu dari lubang peti mati. Dan juga keluarkan kedua tanganku di samping kanan kiri peti mati itu. Lalu mereka mulai bertanya, untuk apa Tuanku? Lalu dia, Kaisar Alexander yang agung ini berkata, aku ingin tunjukkan kepada dunia bahwa aku kembali kepada pencipta. Aku tidak membawa apa-apa, baik itu kedudukan dan kebesaran dan kekayaan yang aku peroleh. Pada waktu mereka mendengar seperti itu, mereka terdiam sejenak, saudaraku. Kurang apa? Kekayaan, kemuliaan dia miliki sebagai seorang kaisar yang agung, saudaraku. Tetapi mengapa Kaisar Alexander yang agung ini berpesan demikian? Kalau dia mati, dia ingin tunjukkan kepada dunia bahwa segala kebesaran, kemuliaan, kekayaan dan kedudukan yang dia miliki, pada waktu dia mati, dia tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin beritahukan, jangan ada seorang pun di tempat ini yang diberkati Tuhan membanggakan kekayaanmu. Tapi banggakan Yesus yang sumber memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, inilah yang saya ingin ingatkan kepada saudara. Sebab apa? Orang yang sudah mulai diberkati kadang-kadang berubah gaya hidupnya menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Dikatakan satu hari Hizkia Raja Israel sangat-sangat diberkati Tuhan. Menjadi raja yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karena apa? Dia hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Tapi satu hari setelah dia mulai kaya, saudaraku, kuat kedudukannya, utusan Raja Babel datang. Dan pada waktu utusan Raja Babel datang, Raja Hizkia berkata, mari aku akan tunjukkan segala kekayaanku, juga barang-barang yang ada di bait suci. Aku akan tunjukkan kepadamu semua kekayaan Israel. Dia pamer, saudaraku. Dia bangga pada waktu dia ceritakan, ini permata yang paling besar di dunia. Ini permata persembahan dari ratu ini. Dia mulai ceritakan, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu dia mulai tunjukkan semua kekayaan yang dia miliki, bahkan perabot-perabot di bait suci, datanglah firman Tuhan kepada Hizkia melalui Nabi Nathan. Lalu apa yang terjadi? Dia ditegur oleh Nabi Yesaya, saudaraku. Apa yang terjadi? Dikatakan, apa yang kamu perbuat, Hizkia? Oh, aku menunjukkan kekayaan ini kepada orang-orang Babel. Lalu hamba Tuhan Nabi ini mulai berkata, sekarang demikianlah dengar firman Tuhan. Kan kau sudah menunjukkan semua barang-barang ini. Dan ingat, tidak ada satupun barang yang akan tertinggal di tempat ini. Sebab apa? Apa yang kau tunjukkan akan satu saat akan diambil, dirampas oleh mereka. Dan itu digenapi, saudaraku. Makanya saya ingin beritahukan, saudaraku, kalau saudara dan saya mulai diberkati Tuhan, jangan dipamerkan berkat itu, tapi muliakan Yesus yang sudah memberkati saudara dan saya. Amin. Hal yang pertama, saudaraku,
Perasaan yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu kalau ada orang Kristen mulai membanggakan kekayaannya seperti orang kaya yang bodoh ini. Yang kedua, yang satu merasa kaya. Kita baca 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Ayat 1. Seterusnya saya akan bacakan buat saudara. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segala suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada apa yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur sampai dari kota yang terdekat di tengah-tengah lembah di arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka di Gilead dan Kadesi di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan ke Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan ke segala kota di Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka ke bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun dari waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikianlah. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangatlah susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Perasaan yang kedua, saudaraku, yang Allah benci, yaitu jangan sampai manusia setelah engkau mulai diberkati Tuhan, saudara merasa kuat. Engkau memiliki perasaan menjadi manusia yang kuat, baik kuat secara fisik, baik kuat secara ekonomi, baik kuat secara kedudukan, dan mulai berpikir, waduh, aku mulai kuat sekarang. Nah, saudaraku, saya ingin tingkatkan berapa banyak hidup orang Kristen menjadi kebencian Tuhan. Karena apa? Karena setelah mulai diberkati Tuhan, mulai sombong dan merasa kuat. Daud
saudaraku, setelah dia mulai diberkati Tuhan, semua bangsa-bangsa ditundukkan di sekeliling Israel. Dia mulai sangat jaya. Dan di saat jaya dia mulai coba-coba hitung kekuatannya. Ada berapa banyak tentara yang dia miliki. Pada waktu itu dia hitung, saudaraku. Dia temukan pasukan Israel ada 700-800 ribu. Kekuatan Yehuda ada 500 ribu. Dia bangga, saudaraku. Tetapi pada waktu dia bangga, dapat laporan dari Yoab. Pada waktu itu hatinya boleh berdebat-debat, dia mulai merasa salah di hadapan Tuhan. Lalu pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Gad, sekarang kamu pilih 3 bulan kamu lari karena dikejar-kejar musuh. Atau 3 bulan mengalami kelaparan. Atau sekian lama kamu harus lari dari hadapan Tuhan karena dikejar-kejar musuh. Atau 3 hari kamu kena penyakit sampar. Lalu Daud sadar akan kesalahannya. Dia mulai berkata, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai aku jatuh ke dalam tangan manusia. Akhirnya Tuhan mengirimkan penyakit sampar selama 3 hari. Dan berapa ratus ribu orang Israel mati karena penyakit sampar. Hanya karena kesalahan Daud menghitung kekuatan yang dia miliki. Nah saudaraku, itulah sebabnya kalau hari ini saudara sehat, saudara kuat, ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara mereka-reka, waduh kalau aku lihat badanku seger gini, sehat gini, aku masih bisa hidup berapa tahun lagi. Isan menangi anakku merit. Berapa hari yang lalu saya ke Kediri, saudaraku. Saya kaget dapat laporan bahwa tetangga saya yang orangnya begitu sehat tiba-tiba mati. Jadi pada waktu datang itu keluarga pastori semua baru pulang layat, baru pulang sangseng. Lalu saya tanya kepada hamba Tuhan yang full timer di pastori, saya katakan, "You dari mana?" Ngelawat. Dia katakan, "Engkau sebelah ini." "Oh ya, kenapa?" "Gak ada apa-apa Pak, gak sakit." "Lu kok bisa mati?" saya katakan. "Kok bisa mati?" Lah ya itu, padahal tadi malam Pak, kita ini baru ngobrol-ngobrol. Dia sempat ngomong, "Aku kalau lihat kesehatanku gini masih 5 tahun masih kuat loh iki aku." Katanya gitu. Loh dia cuma ngomong gitu, saudaraku. Bahwa dia katakan lihat dia sehat, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis. Dia pikir, saudaraku, bahwa dia mampu hidup beberapa tahun lagi dengan kondisi kekuatan tubuh yang dia miliki. Itu malam ngomong gitu, siangnya tetangga depan rumahnya dia meninggal, dia sangseng, dia ngelawat. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, pulang dari kuburan sampai di rumah, dia mandi, begitu mandi jatuh gedebuk. Begitu jatuh, istrinya kaget, didobrak pintunya, ternyata sudah kena stroke. Dibawa ke rumah sakit jam 5, dibawa ke rumah sakit Baptis Kediri, jam 7 mati, saudaraku. Semua orang kaget, tetangga-tetangga pada kaget semua. Sebab apa? Sebab dia ngomong, tadi malam baru kongko-kongko. Baru dia merasa dirinya itu kuat, sehat. Enggak sampai semalam, mati, saudaraku. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara sakit-sakitan tetap masih hidup, itu anugerah Tuhan, saudaraku. Tapi yang sehat juga jangan merasa kuat gitu, saudara. Karena apa? Karena seringkali kita nggak sadar bahwa yang membuat saudara sampai hari ini tetap hidup bernafas itu karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberi umur panjang. Amin. Saya punya teman orang Kudus dapat orang Jepara, saudaraku. Itu badannya kayak Aderai. Wah, kalau dia suka, wah, gede badannya, orangnya gede kayak Aderai, saudaraku. Namanya Yopi. Kalau dia sudah gini, wah, ini bakpo 4 nempel kabeh, saudaraku. Kalau dia binaraga, saya binarangka. Nah pada waktu dia menikah, saya jadi banlang, saudaraku. Saya jadi pengapitnya. Jadi dia gede, saya
kurus saudaraku. Wis enggak peduli. Saya penghabit saudaraku. Jreng 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 jreng. Deng 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 deng. Waduh dia bangga saudaraku. Gede kayak adirai besar saudaraku. Tapi setelah jadi orang Jepara saudaraku. Kemudian dia suka main badminton. Apa yang terjadi? Dia suka membanggakan kekuatannya. Setiap kali nanti dia digarai atau piapsuknya gitu saudaraku. Enggak dibayar. Macam-macam. Tak banting gepeng kowe. Jadi suka kudu banting orang saudaraku. Mentang-mentang awake gede kayak King Kong saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Orang ini begitu kuat gede saudaraku. Satu hari saya pulang ke Jepara. Mama saya ngomong begini. Koncomu mati. Loh, siapa mi? Bojone Yanti. Loh, Yopi mati. Iya, loh, awalnya kan gede nih iso mati. Saya kata, emangnya wong awak gede iso mati? Kata gitu saudaraku. Robot iso mati. Kalau konslet. Ya saudaraku. Lalu saya katakan kenapa kau bisa mati? Akhirnya saya lari, bukan lari, naik sepeda motor ke rumahnya dia sebab apa? Dia teman saya saudara. Lalu saya tanya sama istri Loci, apa benar? Iya mati. Iya Indra. Nama saya kan Gin, bukan Indra. Dulu, sekarang Indra. Iya, Loci, saya katakan, kau iso mati itu kenapa? Lu apa gede. Sudah tahu kalau masuk pintu saya digodoh. Lu iki lawangmu kok cilik ngene sih. Aku ora cukup lho. Lah kowe ngene, lah miring gini kan mlebu, saya katakan gitu saudaraku. Sukanya pamer gitu saudaraku. Lalu saya tanya, "Lu kenapa kau iso mati, Ci?" Saya katakan, "Lah ya itulah. Dia itu sudah merasa beberapa hari itu tuwet ngeloro. Perutnya sakit. Sebelah mana? Sebelah kanan. Tapi karena awake gede, wonge kuat, jadi rasa sakit sedikit-sedikit ndak dirasakno saudaraku. Sampai satu hari geblak sakit pingsan dan ndak sadarkan diri karena sudah ndak kuat sakitnya, dibawa ke Telogorejo, diperiksa di sana, ternyata usus buntunya pecah. Dan semua aliran darah dia keracunan saudaraku. Dan pada waktu mati berubah jadi hitam. Karena apa? Rupa-rupanya uang sing gede nih kalah sama usus buntu cilik saudaraku. Usus buntu itu kan kecil. Saya heran kenapa Tuhan kok pakai diciptakan usus buntu wong ndak kanggo. Kenapa dulu ndak usah Tuhan ngomong wis ora usah ana usus buntu. Lah enak sih orang ndak mati gitu saudaraku. Tapi kenapa Tuhan ciptakan usus buntu? Supaya manusia sadar saudaraku. Bahwa kalau saudara dan saya sekarang ini kuat. Baik secara ekonomi, secara fisik, saudara diberkati Tuhan kuat. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara hari ini bisa umur panjang itu bukan karena sudah minum kolesom. Sudah bukan karena sudah minum ginseng, saudaraku. Tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat saudara diberkati panjang umur dan sehat walafiat. Itu berkat lebih dari kekayaan. Amin. Oleh sebab itu jangan sampai ada orang merasa dirinya kuat. Orang yang mulai kaya merasa kuat, dia pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Belum tentu, saudaraku. Satu saat uang yang sudah miliki tidak bisa menyelesaikan persoalan saudara dan saya yang kita sedang hadapi. Oleh sebab itu jangan sudah merasa kuat karena kekayaan yang sudah miliki. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Itulah perasaan yang sungguh-sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Inilah dua hal ini perasaan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, perasaan yang ketiga yang Allah benci. Kita baca Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga.
Dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. Nah, saudara, perasaan yang ketiga yang sangat Allah benci, yaitu kalau ada orang Kristen merasa hidupnya itu berarti. Orang yang merasa hidupnya berarti, saudaraku, merasa berarti, orang itu akan cenderung jual mahal. Orang itu akan cenderung sombong. Karena apa? Orang itu merasa dirinya mampu, merasa dirinya berarti, akan membuat hidupnya menjadi cenderung menjadi manusia yang sombong, tidak bisa menghargai orang lain. Nah, saudaraku, perasaan yang tidak bisa menghargai orang lain dengan segala kekurangannya, itu membuat hidupnya menjadi sombong. Dan orang itu akan menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin beritahukan, kalau hari ini kau dipakai Tuhan di gereja di mana saudara beribadah, kalau hari ini Tuhan memilih saudara menjadi seorang yang menjadi tiang bagi gereja saudara, dimanapun saudara berada di dalam gereja di Cirebon ini, jangan sampai saudara merasa adalah orang yang dibutuhkan, merasa orang yang berarti. Orang yang berarti kalau sedikit aja nggak dianggap bisa tersinggung, saudaraku. Dan orang yang merasa dirinya berarti seringkali cenderung tidak menghargai orang lain. Nah, saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, orang yang merasa dirinya berarti, orang itu akan merasa dirinya mampu karena pinter, karena kaya, karena punya talenta. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara di tempat ini melayani, jangan sampai ada orang Kristen berkata hamba Tuhan, dia merasa berarti di dalam persekutuan ini. Tapi ucapkan syukur. Satu hari Tuhan mempermalukan beberapa orang anak Tuhan yang selama ini dia merasa pintar, merasa dibutuhkan, merasa berarti, merasa mampu. Saya nggak tahu apakah saya sudah sampaikan cerita ini. Satu hari ada seorang pemilik toko buku rohani. Dia punya stok Alkitab. Itu ratusan sampai ribuan buku, saudaraku. Sampai satu hari dia bingung. Alkitab ribuan begini, bagaimana caranya? Bukankah modalku akan berhenti? Lalu dia mulai berpikir bagaimana caranya Alkitab ini dipasarkan sehingga bisa laku, terjual, sehingga dia modalnya bisa kembali dan bisa diputarkan terus untuk buku-buku yang lain, saudaraku. Lalu dia mulai punya inisiatif memasukkan iklan, dicari salesman, penjual Alkitab. Syaratnya punya kendaraan pribadi, kemudian sistemnya komisi. Komisinya gede, 40%. Satu hari yang daftar itu puluhan, saudaraku. Ada orang-orang dari asuransi yang putus asa. Karena selama sudah kerja di asuransi nggak dapat nasabah. Kemudian ada dari manajer marketing satu perusahaan susu, ada yang detailer obat, pada daftar semua, saudaraku. Satu hari dia mulai seleksi surat lamaran itu. Dia pilih orang-orang yang punya latar belakang marketing. Begitu dia lihat, saudaraku, akhirnya dia panggil. Ada 4 orang, saudaraku, yang dia yakin bisa menghabiskan semua Alkitab, stok Alkitab yang dia miliki. Yang pertama adalah orang yang punya latar belakang dari asuransi. Yang kedua adalah orang yang punya latar belakang dari detailer obat-obatan. Yang ketiga adalah orang yang dari latar belakang selama ini menjadi sales manager marketing, saudaraku. Kemudian dia panggil semuanya, saudaraku. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu mereka mulai melamar dan mereka dipanggil untuk interview. Dan tanpa hambatan keempat orang ini diterima. Dan ini pemilik toko buku ini sangat yakin bahwa sebentar lagi di tangan orang-orang ini pasti Alkitabnya segera habis. Tiba-tiba satu sore ada seorang pemuda namanya Thomas.
Pemuda ini sederhana, anak seorang janda. Dia datang karena dia lihat, saudaraku, ada iklan, ada lowongan pekerjaan jual Alkitab. Lalu dia datang ke toko itu dan dia mengajukan dirinya melamar. Lalu dipanggil oleh pemilik toko buku dan diinterview, saudaraku. Saudara nama Thomas? Iya, Pak. Oh iya. You mau daftar sebagai sales penjual Alkitab? Iya, Pak. Lulusan apa? SMA, Pak. Ngomongnya gagap, saudaraku. Lalu dia kata, ini pemilik toko buku ngomong begini, "Lana ini tadi salesman, kapan payune?" Ngomong aja gerotal-geratul, saudaraku. Ngomong aja gagap ngene. Lah ini macam ditawakno apa? Sing tuku sapa? Lalu dia tanya Paul Thomas, "Apakah benar you mau daftar? Mau jadi salesman bagian penjual Alkitab?" "Iya, Pak, saya butuh pekerjaan." Sampai yang punya toko buku melok-melok, saudaraku. Lu kamu bener gitu, saudaraku. Saking ketarik karena Thomas ngomongnya begitu, saudaraku. Lalu dia kata, "Iya, Pak, sebab mama saya janda, gak punya duit," dia katakan. "Nah saya yang harus bekerja, adik saya sekolah semua." Lah ini pikir, saudaraku, loh ini kan total Alkitab. Payu siji aja mujizat, saudaraku. Tapi karena dia pengusaha yang cinta Tuhan, dia katakan, "Baiklah Thomas." Dia pikir udahlah, si cincelah saya terima aja lah. Itu payu 5 aja sudah haleluya 12 kali. Akhirnya mereka di training, diterangkan ini Alkitab karangan Lai, kemudian ini yang perjanjian baru perjanjian lama jadi satu, yang ada indeksnya harganya sekian, yang tidak ada indeksnya sekian, yang warnanya kuning untuk hadiah pernikahan itu sekian. Dia katakan, "Pak, puji Tuhan, saya mau ngasih laporan." "Iya, bagaimana Jim?" "Hari ini saya bisa jual 30 Alkitab." Waduh, dia katakan, "Puji Tuhan Jim, sebentar ya, nanti gua hitung komisinya." Si Yanto datang, yang dari asuransi. Dia laporan, "Pak, laporan, puji Tuhan, saya bisa jual Alkitab hari ini 40 buah." Wah, ini lebih jamin ini, 40. Waduh, puji Tuhan. Lain sehari aja cepek Alkitab payu, berarti dalam waktu 2 minggu entek itu sudah gua habis. Kemudian datang yang ketiga, laporan laku 45. Yang satu laporan lagi laku 32. Waduh, ini dia ngomong seneng sekali. Sekarang ini pemilik toko buku ini ndak nganggep Thomas, paling banter loro. Sebab apa? Sebab dia tidak punya keahlian, dia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi pada waktu sore-sore Thomas datang, saudaraku, dengan pakaian yang sudah mulai keringatan, saudara. Lalu dia mulai dengan tertunduk, dengan jalan pelan. Dia datang kepada bapak pemilik toko itu dan dia berkata, "Bapak, saya lapor." "Iya Thomas." "Kamu laku berapa Thomas?" Bapak jangan ledekin saya dong," katakan gitu. "Iya, aku ketut-ketut kamu," katanya gitu, saudaraku. "Nah sekarang kamu hari ini laku berapa Thomas?" Lalu dia berkata, Pak, puji Tuhan, saya lihat berkat Tuhan menyertai saya, sebab mama saya sembahyang di rumah." Ngomong sembahyang gitu, saudaraku. "Iya, puji Tuhan Thomas, kamu laku berapa hari ini?" "Puji Tuhan, 70. 70. Loh, kamu laku 70? "Iya." Loh. Yang benar Thomas, kamu kok bisa jual 70, ini ceritanya kayak apa? Itu yang bagian detailer dari asuransi kaget, saudaraku.
Tadi dia tidak anggap sebelah mata. Dia pikir lagu 5 aja itu sudah mujizat. Sekarang lagu 70. Lalu mereka coba-coba tanya Thomas, kamu kok bisa laku 70 ini, bagaimana cara marketingmu, bagaimana cara kamu menjual. Lalu dia berkata begini, saya jangan sampai ketut nanti saudaraku. Pulang dari tempat ini tiba-tiba saya ngomong gini, apa anak saya nggak jadi heran semua saudaraku. Pulang dari eklesia begitu. Lalu dia tanya Thomas, kamu kok bisa jual sampai laku 70, triknya bagaimana? Lalu dia cerita saudaraku. Begini saudara-saudara, setiap kali aku datang bawa Alkitab, orang tak tawarin Alkitab, semuanya tidak mau. Lah terus gak bisa mau? Saya ngomong apa Thomas? Bagaimana Pak? Kalau saya bacain saja dari Kejadian sampai Wahyu, apa ndak belenger saudaraku? Amin. Saudara seandainya didatengin Thomas, suruh beli Alkitab, sudah tidak mau. Sudah dia ngomong, bagaimana sih kalau saya bacain saja untuk taji dari Kejadian sampai Wahyu, sampai ngelintur ketiduran, lebih baik dibeli aja saudaraku Alkitabnya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mulai sejak saat itu, yang asuransi, yang detailer, yang semuanya besok pagi ngomong jual Alkitab. Bapak mau beli Alkitab enggak saudaraku? Enggak sampai 2 minggu, 2 hari habis Alkitabnya saudaraku. Sebab apa? Semua orang pada beli. Amin. Makanya saya ingin beritahukan saudaraku, saudara jangan menganggap seseorang yang hina, seorang yang tidak berpendidikan, seorang miskin yang tidak kaya, engkau anggap tidak ada artinya di dalam gereja. Saya ingin ingatkan saudara, jangan sampai ada orang Kristen merasa engkau hina dan kemudian saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa, dan saudara merasa yang dipakai Tuhan, saudara merasa lebih hebat, lebih berarti buat gereja saudara. Itulah sebabnya saya ingin katakan kenapa gereja tidak bisa merasakan lawatan Tuhan. Sebab setiap individu yang ada di dalamnya, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, merasa dia adalah orang yang paling berarti di dalam gerejanya. Saudara jangan kesampingkan seorang ibu janda tua di dalam gereja yang tidak ada pendidikan, yang miskin. Tetapi doa orang miskin lebih dahsyat dari doa orang kaya. Kalau dia menangis di hadapan Tuhan, apalagi kalau janda-janda sembahyang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia akan didengar doanya. Oleh sebab itu dengar, jangan sakiti janda-janda dan jangan lukai hati perasaan orang miskin. Sebab kalau ada janda yang luka hatinya, saudaraku, dia ngadu sama Tuhan. Kalau ada orang miskin disia-siakan haknya, dia akan mengadu kepada Tuhan. Doanya itu dahsyat sekali saudara. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, jangan ada seorang pun di tempat ini saudara merasa membanggakan dirimu bahwa engkau adalah orang yang berarti di dalam eklesia ini sekalipun, atau di dalam gereja di mana Allah tetapkan saudara melayani. Tetapi biarlah setiap saudara, saudara berani berkata, Tuhan, bukan karena aku, tetapi karena kasih karuniamu, Engkau pakai hidupku, Engkau percaya aku untuk melakukan sesuatu. Di El Moody adalah seorang hamba Tuhan di abad 18 yang sangat dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia sudah keliling 5 benua di dunia ini. Dan puluhan ribu orang sudah diselamatkan. Dan berapa banyak orang sakit disembuhkan melalui pelayanan di El Moody. Di El Moody adalah seorang hamba Tuhan yang sangat besar dan diurapi Tuhan secara dahsyat saudaraku. Sampai di puncak keberhasilannya, di puncaknya sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Satu hari dia melihat satu vision, satu penglihatan. Dia melihat sedang duduk bersama dengan rombongan beberapa hamba Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu itu El Moody melihat di depannya ada satu meja besar.
Dan dia lihat ada beberapa mahkota tersedia di depannya. Dia lihat ada Abby Simpson, dia lihat ada Hudson Taylor, dia lihat ada hamba-hamba Tuhan saudaraku yang setara setingkat dengan dia, T.L. Osborne. Dia lihat hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi saudaraku bersama duduk di dalam rombongan itu. Dan mulai dia lihat Yesus sedang duduk di belakang meja itu. Lalu dia lihat ternyata satu demi satu orang dipanggil oleh Tuhan dan dikasih mahkota. Hudson Taylor dipanggil Tuhan. Hudson Taylor, hambaku yang setia. Engkau sudah memperhatikan anak-anak yatim piatu. Berapa ribu anak yatim piatu sudah engkau tolong. Dan engkau berjerih lelah. Engkau menderita karena namaku. Sekarang berbangkitlah berdiri. Dan pada waktu Hudson Taylor sudah aku jalan maju ke depan. Allah kasih mahkota kepadanya. Lalu dipanggil Billy Graham. Billy Graham, kau hamba Tuhan, hambaku di abad 19 yang sangat terkenal. Sekarang kau sudah menyelesaikan tugasmu. Majulah ke depan. Billy Graham yang tinggi jangkung itu dia maju saudaraku. Lalu Tuhan memberikan mahkota. Satu orang demi satu dikasih mahkota oleh Tuhan. Sesuai dengan jerih lelah pelayanannya. Selama bertahun-tahun memberitakan nama Yesus Kristus. Dan menyerukan pertobatan. Supaya terjadi atas seluruh bumi. Supaya keselamatan bukan penghukuman Allah terjadi oleh umat manusia. Sampai satu demi satu orang-orang dipanggil dikasih mahkota oleh Tuhan. Akhirnya saudaraku tinggal 2 mahkota yang ada di atas meja itu. Satu mahkota lebih indah, lebih bagus. Lalu D.L. Moody berpikir, ini mahkota pasti Tuhan sediakan untuk aku. Sebab aku sudah banyak berjerih lelah untuk kerajaan surga. Tapi pada waktu itu dia dengar Tuhan Yesus berseru. Memanggil nama seseorang. Dari belakang D.L. Moody saudaraku. Berjalan seorang ibu janda tua. Jalan ke depan saudaraku. Pada waktu dia jalan ke depan, Tuhan Yesus bangkit berdiri saudaraku. Dia katakan, sabaslah engkau hambaku yang setia. Lalu dia angkat mahkota. Yang diangkat itu adalah mahkota yang diincar oleh D.L. Moody saudaraku. Mahkota yang lebih besar, lebih bagus, lebih bersinar daripada mahkota yang lain. Kemudian mahkota itu diangkat dan ditaruh di atas kepala ibu janda ini. Dan apa yang terjadi? D.L. Moody berontak saudaraku di dalam penglihatan itu. Dia katakan, interupsi Tuhan. Saya mau bertanya, kenapa ibu janda ini engkau beri mahkota lebih baik? Bukankah aku yang sudah berjerih lelah pergi kemana-mana meninggalkan keluarga rumah tanggaku untuk memberitakan nama Yesus. Dan aku yang mendoakan orang sakit banyak disembuhkan. Mereka banyak bertobat, terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku yang sudah berjerih lelah. D.L. Moody berkata demikian. Lalu Tuhan Yesus berkata, D.L. Moody, coba engkau pandang wanita tua ini. Apakah kamu kenal dia? Lalu D.L. Moody dia pikir-pikir, dia lihat, dia sawang-sawang. Loh kok ya mirip-mirip ya. Kayak bojone Pak Lukas. Lalu dia ngomong, Tuhan kalau enggak salah ini istri majelis saya almarhum. Ini adalah jemaat saya. Lalu Tuhan Yesus berkata, benar D.L. Moody. Dia adalah jemaatmu. Janda yang selama ini kau tidak pernah pikirkan. Lalu dia bertanya, lalu apa alasannya Tuhan memberikan mahkota itu kepada dia? Lalu Tuhan Yesus berkata, D.L. Moody, dengar satu perkara. Aku akan beritahukan kepadamu. Kalau selama bertahun-tahun aku memakai engkau. Kalau selama bertahun-tahun aku sertai engkau dengan mujizat dan kuasaku. Itu semua bukan karena kehebatanmu. Tetapi dengar D.L. Moody, setiap malam ibu janda ini menangis di bawah kakiku. Selama setiap hari 2-3 jam dia selalu menangis di hadapanku. Dia minta hanya satu hal yang dia minta kepadaku. Supaya aku memberkati kamu dan aku memakai kamu dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu D.L. Moody dengar saudaraku, dia gemetar. Karena apa?
Karena dia membanggakan dirinya adalah orang yang berarti buat kerajaan surga. Tetapi dia lupa. Dia dipakai Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan dengan mujizat. Karena air mata dan tangisan janda yang miskin itu, yang setiap malam menangis di bawah kaki Tuhan, minta supaya Tuhan mengurapi dia dan memakai DL supaya diberkati pelayanannya dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini sudah dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, jangan sombong, jangan bangga. Mungkin ada doa dari anggota eklesia ini yang tidak pernah sudah lihat. Mungkin janda yang miskin di rumah, tapi mereka berkata, Tuhan berkati Ibu Nani, Tuhan berkati pengurus eklesia, berkati Tuhan, Engkau hadir, Engkau terus berkarya di dalam persekutuan ini. Jadi bukan hanya tugas dari pendoa syafaat, tapi seringkali kita lupa pendoa syafaat yang di rumah. Kadang-kadang lebih dahsyat doanya. Amin. Saya ingin ingatkan saudara, jangan ada seorang pun menganggap dirinya berarti. Tapi sudah mulai berkata, Tuhan, segala kemuliaan aku kembalikan hanya bagimu. Kalau aku ada seperti ini, Engkau pakai aku seperti ini, itu karena kasih karuniamu. Engkau yang melayakkan aku dan memakai hidupku. Amin. Yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir. Kita baca 1 Samuel pasal 13. Sebelum saya mengakhiri firman ini, saya minta maaf kalau selesai firman saya harus keluar lebih dulu, karena saya harus kembali ke Surabaya. Saya mohon maaf. 1 Samuel 13. Kita baca ayat 8. Dan ayat seterusnya. Saudara perhatikan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai batas waktu yang ditentukan, ayat 8, oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Itu lalu yang mempersembahkan korban bakaran, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Yang terakhir, saudaraku, perasaan yang dibenci oleh Tuhan, yaitu merasa benar. Saudaraku, pada waktu Saul dijanjiin sama Samuel, Saul kamu tunggu ya, aku 7 hari pasti akan datang. Lalu apa yang terjadi? Sehari ditunggu oleh Saul, tidak datang. 2 hari ditunggu, tidak datang. Orang Filistin mulai mengepung dia di Mikmas, di Gilgal. Lalu apa yang terjadi? Saudaraku, pada waktu itu dia tunggu 4 hari, 5 hari, 6 hari. Menunggu itu memang sesuatu pekerjaan yang sangat menggetarkan hati.
seringkali menjengkelkan pekerjaan menunggu itu, saudaraku. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Sampai hari ke-6 Samuel tetap belum datang. Sampai hari ke-7 sekalipun Samuel tetap belum datang. Pada waktu Samuel belum datang, saudaraku, orang Israel sudah mulai pada ketakutan. Mereka mulai satu-satu meninggalkan Saul, saudaraku. Lalu terjadi ketakutan di dalam diri Saul. Akhirnya dia mengambil korban bakaran yang seharusnya jabatan itu ada di dalam tangan imam, bukan tangan raja. Raja tidak boleh mempersembahkan persembahan korban. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, pada waktu Saul selesai memberikan korban bakaran kepada Tuhan, Samuel yang tua itu dia datang, saudaraku. Lalu Samuel berkata kepada Saul, Saul menyongsong dia. Lalu dia katakan, Saul, apa yang kamu berbuat? Saul adalah tipe manusia yang tidak mau mengakui kesalahan. Tetapi dia suka membenarkan diri sendiri. Lalu dia berkata, salahnya Pak Samuel. Pak Samuel, saya sudah tunggu 7 hari ternyata gak muncul. Sedangkan orang Israel sudah mulai berserak-serak. Dan kemudian orang Filistin sudah mulai maju menyerang aku. Jadi aku belum memberikan minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya aku ambil keputusan untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, seyogianya Tuhan akan menetapkan kerajaanmu sampai kekal selama-lamanya. Tetapi kamu sudah melakukan perkara bodoh. Tuhan sudah menetapkan pengganti buat kamu. Dan Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja di hadapan umatnya. Kenapa Tuhan mencabut otoritas sebagai seorang raja yang ada di dalam diri Saul? Karena apa? Saul adalah tipe manusia yang sulit ditegur, dinasihati. Tapi dia orang yang suka membenarkan diri sendiri. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, hati-hati, jangan ada orang Kristen suka membenarkan dirinya sendiri padahal sudah tahu salah. Tetapi kalau sudah dasar ditegur Tuhan, segera minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat. Sebab apa? Jangan sampai seorang mulai membenarkan dirinya sendiri. Saya ingin beritahukan saudaraku, kalau manusia membenarkan dirinya sendiri, dia akan cenderung suka menyalahkan orang lain. Kalau istri suka nganggap dirinya lebih benar dari suami, makanya ada apa-apa selalu suami disalahin. Jadinya ribut. Saudaraku, terus terang saya sama istri saya ada hal-hal kadang-kadang yang gak pas. Nah, saya ini orangnya begini, saudaraku. Kalau saya sudah nganggap benar, saya gak peduli. Kalau menurut pikiran saya benar, saya gak peduli orangnya, saudaraku. Tapi rupa-rupanya kebenaran itu ada 3 macam. Kebenaran diri sendiri, kebenaran orang lain, dan kebenaran Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai manusia memakai kacamata kebenaran diri sendiri. Kita lupa memakai kebenaran orang lain. Karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Apalagi benar menurut kita belum tentu benar menurut ukuran Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saya dulu tidak pernah tahu. Sehingga seringkali saya salah paham. Kami tidak sependapat dengan istri saya. Sebab apa? Saya dulu kalau sudah nganggap benar saya nggak peduli. Kalau saya marah, saya ngomong, saya nggak peduli, saudaraku. Satu hari istri saya tegur begini. Pak, kamu itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kamu mestinya tidak boleh ngomong begitu. Saya katakan tidak peduli. Wong sudah tahu dia tidak komitmen loh. Kenapa saya nggak boleh marah? Ya kamu boleh marah, marah sih boleh, tapi nggak pantas nek pendeta ngomong begitu. Rupa-rupanya saudara, ada ukuran pantas dan tidak. Makanya saya ingin beritahukan, kalau ada suami ngamuk-ngamuk sama istri ngamuk sama suaminya, mungkin sudah benar. Tapi pada waktu sudah ngamuk, pakai hukum pantas. Tidak pantas istri dia akan kok ngamuk kayak gitu. Sudah boleh marah. Tapi kadang-kadang ada ukuran pantas atau tidak. Sudah pantas tidak wong Kristen ngomong begitu itu. Saudara jangan anggap sudah benar.
Sebab kebenaran kita sendiri belum tentu benar menurut orang lain. Tetapi saya ingin beritahukan ada ukuran lagi. Yaitu ukuran pantas dan tidak. Pantas tidak orang Kristen berbuat seperti itu? Pantas tidak orang Kristen ngomong seperti itu? Nah, saudaraku, ukur dengan kacamata tentang kepantasan ini tidak pantas. Oleh sebab itu kalau saudara ukur dengan pantas atau tidaknya, ukurannya firman Tuhan. Banyak perbuatan dan perkataan kita yang seringkali tidak pantas di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sudah tahu salah dan diperingatkan tidak pernah mau, saudaraku. Saudara marah. Sama pembantu sudah marah, sama karyawan sudah marah, emosi. Saya beritahukan punya hak, sudah punya hak karena majikan boleh marah. Tapi pantas enggak sudah orang Kristen ngamuk kayak gitu? Coba sekarang ini saudara dan saya belajar pakai ukuran Alkitab. Pantas enggak? Seorang majikan Kristen, seorang pemimpin gereja, seorang penatua gereja, seorang pengurus gereja. Tapi kalau ngamuk, saudaraku, kalau marah, itu kata-katanya nyakitin orang lain, saudaraku. Saya ingin beritahukan hak saudara karena sudah majikan. Tetapi kalau diukur pantas atau tidaknya, banyak apa yang kita lakukan tidak pantas sesuai ukuran firman Tuhan. Allah punya standar ukuran buat manusia, saudaraku. Dan inilah yang Tuhan ingin ingatkan saudara dan saya. Dan pada waktu istri saya ngomong begitu, saya mulai sadar, iya ya. Saya nggak pantas sama Tuhan. Ngamuk-ngamuk, bentak-bentak kayak gitu, kayak orang kesetanan. Berapa banyak orang kalau sudah ngamuk kayak kesetanan? Setan ini enggak ketok. Sudah kalau ngamuk ketok setan. Tapi kesetan kalau ngamuk. Tapi coba saudaraku, memang sudah benar, sudah hak. Punya hak, sudah majikan marah sama pembantu, sama karyawan. Tapi coba ukur. Saudara, kita adalah orang Kristen. Kita adalah hamba Tuhan. Pantas enggak kita ngomong seperti itu? Pantas enggak kita sikap kita begitu jahat? Nah, saudaraku, saya ingin beritahukan, pantas enggak saudara sebagai seorang istri orang Kristen, anak Tuhan, suami daripada seorang istri yang cinta Tuhan, saudara pantas enggak saudara berbuat begitu? Pada waktu saya ditegur istri saya begitu, saya mulai menangis dan saya sadar, Tuhan, banyak hal yang tidak pantas yang saya lakukan. Dan banyak hal yang tidak pantas yang saya ucapkan sebagai hamba Tuhan. Dan sejak saat itu saya mulai rubah hidup saya. Dan saya ingin beritahukan, jangan membela kebenaran, maka tidak akan pernah ada penyelesaian. Tapi biarlah saudara mulai berkata, Tuhan, biarlah kebenaranmu sendiri yang mengadili kami. Amin. Sebab manusia punya kebenaran sendiri dan dia cenderung menyalahkan orang lain. Di dalam satu perselisihan keluarga, rumah tangga dan anak-anak Tuhan. Kenapa bisa berselisih? Karena sama-sama mempertahankan kebenaran. Coba malam hari ini kita tanggalkan kebenaran diri kita sendiri dan kita mulai pakai kebenaran Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya tidak ada orang Kristen yang akan berselisih dan hidupnya nyakiti hati orang lain dan menyakiti hati Tuhan dengan perasaan yang saudara dan saya miliki. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala dan mampir Dia.